kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kami boleh berbangga kembali boleh bertemu dengan Bapak Ibu dengan firman Tuhan pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis yang tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 hingga ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah ini akan harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanahnya. Tetapi pada hari tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu satu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Itu kata Mahatma Gandhi. Kalimat ini juga mengingatkan kita pada sebuah cerita yang ditulis oleh Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Habits yang sangat populer.
Di suatu hari ada seorang petani miskin yang menemukan sebutir emas seperti butir telur ayam atau bebek yang berkilau di tanah sawahnya. Pada mulanya ia berpikir ini pasti semacam tipuan. Tetapi ketika akan membuangnya, ia berpikir-pikir lagi dan membawanya pulang dan memeriksanya. Ia semakin tidak percaya ketika pada hari berikutnya pengalamannya tersebut terulang kembali. Ada emas di sawahnya. Hari demi hari ia bangun dan bergegas menuju sawahnya dan menemukan satu emas bentuk telur, sehingga dia sangat kaya. Semua ini kelihatannya seperti mustahil dalam kenyataan, tapi ini adalah kenyataan. Namun ketika dia bertambah kaya, muncullah keserakahannya, muncullah kesombongannya, ketinggian hatinya. Ia tidak sabar menunggu hari demi hari untuk mendapatkan emas-emas yang berikutnya. Akhirnya petani memutuskan untuk menggali ladangnya, membuang tanahnya semua, dibeko dengan pikiran mungkin masih banyak lagi, dan meraup emas sekaligus. Tetapi tanpa sadar, dengan datangnya hujan, tanah, sawah, dan ladangnya telah menjadi danau. Dan tanah yang digalinya hanyut dibawa oleh hujan tak kemana. Apa yang menjadi bahan pemikiran kita tentang panggilan pemeliharaan alam ciptaan ini, Bapak Ibu? Di akhir-akhir ini sudah semakin kuat didengungkan suara panggilan untuk mengembalikan keindahan alam pada fungsinya sebagai manusia, serta dampaknya bila tidak segera dibenahi. Mendesak bahwa alam ini sudah sangat perlu dan butuh penanganan yang penuh. Karena alam ini betul-betul sudah rusak. Ekosistem yang ada berjalan sudah tidak mulus lagi, sudah tidak normal lagi. Bukan hanya di situ saja, hutan gundul telah menimbulkan efek kebanjiran yang luar biasa. Karena akar kayu tidak lagi mampu menahan air di bawah tanah, di mana tanah mengalami kekeringan dan tanah pun longsor dan berlongsoran. Di beberapa tempat ada banyak orang yang harus mati sia-sia karena kekurangan air. Di Indonesia air kena pajak dan harus dibeli sangat mahal. Mengapa sampai sejauh itu dampaknya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya semua itu karena dampak kerakusan dan usaha kepentingan manusia. Alasan untuk hidup senang dan menggapai hasil demi perjuangan perbaikan hidup generasi anak cucu. Tidak sulit lagi dikata bahwa Tuhan yang punya alam, manusia rakus menggunakan alam, tanah, hutan, laut, dan sebagainya hanya demi uang dan harta. Tetapi di lain pihak manusia sebagai alam ciptaannya sudah rusak. Malah orang-orang yang rakus tidak mau tahu dengan dampak daripada kerusakan alam itu hanya demi uang. Hingga sekarang belum ada usaha untuk mengembalikan keindahan alam itu. Dan memang sudah sulit untuk mengembalikan posisi kelestarian alam pada mulanya. Keadaan dunia memang sepertinya memang sudah sulit untuk dikembalikan. Sehingga dampaknya memang harus dirasakan selama masih hidup di dunia ini. Tiap hari, saudaraku, tiap saat panggilan pelestarian alam dengan media, televisi, media Android kita, media surat kabar, seakan-akan tidak lagi berpengaruh
Karena penguasa bumi berlaku lebih mengutamakan untuk pribadi daripada keselamatan alam dan isinya ini, perlahan-lahan alam ini pasti menuju ketiadaannya. Karena alam ini diambang kehancuran. Perhatikan juga dengan aliran air dan sungai yang membawa air yang seharusnya menjadi ekosistem yang baik bagi makhluk hidup air sungai. Nyata-nyatanya tanda-tanda kehidupan itu sudah menipis dengan pembuangan sampah plastik, deterjen, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Dan begitu juga mengalir sampai ke laut, sepertinya aliran keserakahan manusia. Tidak tahu sampai di mana dan tidak ada cara sepertinya untuk mengendalikan. Dan semua penggunaan alam ini menimbulkan penyakit yang berbau. Semuanya sudah kotor. Dan tidak sampai di situ. Virusnya itu harus kita rasakan. Alam ini tidak pernah mengalami virus dan memberikan virus. Tetapi yang membuat virus itu adalah Anda, kita. Sampai kapan alam ini terus rusak? Atau sampai kapan semakin rusak? Atau sampai kapan kita menyadari untuk melestarikannya, mengembalikannya keindahan itu? Ya, jawabnya, sampai kesadaran itu ada bagi setiap pribadi manusia. Terkhusus pengguna alam ini secara berlebihan, yang mengeksploitasi alam dan menggunakan alam hanya dengan moto-moto, hanya untuk memperbaiki generasi kehidupan anak cucu. Pada mulanya, pada penciptaan itu Allah melihat segala ciptaannya sungguh amat baik. Perhatikan frase kata sungguh amat baik, sangat indah walaupun membawa ciri dan warna masing-masing. Mengembalikan alam pada posisinya adalah kerinduan kita tentunya. Kerinduan agar alam ini kembali pada porsi keindahan dan damai sejahtera itu. Di sana ada rasa senang, ada kebahagiaan bersama di tengah-tengah sebuah ekosistem alam yang baik dan saling mendukung. Sangat dan sangat jelas Tuhan mengingatkan umatnya melalui manusia bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara setiap alam ini perintah Allah yang terbesar dalam hidup manusia, yaitu untuk memelihara seluruh alam ciptaan ini. Peliharalah bumi dengan baik, maka dari situlah kamu hidup. Kuasailah bumi itu dan tundukkanlah binatang-binatang. Jadi kenyataan yang ada jelas menunjukkan bahwa ketidaksetiaan manusia terhadap panggilan Tuhan itu tidak mengindahkan kesetiaannya pada perintah Allah. Harus kita pahami bahwa alam ini adalah milik Allah. Kita dituntut untuk memelihara dan mengelola dengan hikmatnya, bukan secara eksploitasi atau berlebihan sehingga kita melakukan dengan sesuka hati kita. Masa kecil saat SD saya punya kesenangan menggigit-gigit kepala pensil sembari mendengarkan ajaran guru. Di luar kesadaran, ternyata penghapusnya sudah tidak ada lagi, nggak nampak lagi, semua sudah berserakan atas meja. Tanpa sadar, bukan hanya itu saja, pensilnya juga sampai rusak, pecah-pecah, ada yang sampai setengah. Itu pun kulitnya pensil itu sudah koyak-koyak. Pokoknya jelek sekali. Saking jeleknya akhirnya pensil itu yang dulunya masih baru, kita tidak peduli apa nanti kata orang tua dari rumah. Kalau ditanya mana pensilmu, rusak, habis, dicuri orang. Lalu kita melemparkan pensil kita dengan marah-marah, menggerutu dengan kesal, sambil merilik ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Pensil siapa punya teman yang masih bagus akan kita curi.
Sama seperti itulah kehidupan kita yang punya alam saat ini. Bila kita tidak tahu melestarikannya, ia semua akan menjadi rusak. Kurang menyadari bahwa karakter dan kebiasaan kita sudah perlu dirombak. Sekali lagi, karakter dan kebiasaan hidup kita. Agar jangan sampai merusak segala tatanan bumi ini. Yang rugi bukan diri sendiri. Semua pengguna alam ini dirugikan. Sebelum Israel tiba di Kanaan, Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa itu melalui Musa. Harus ada satu hari Sabat bagi Tuhan Allah. Bangsa itu melakukan pengelolaan tanah mereka selama 6 hari atau 6 tahun. Dan hari atau tahun yang ketujuh mereka harus beristirahat. Hukum ini disejajarkan dengan 6 hari penciptaan bumi dan segala isinya. Pada hari yang ketujuh adalah istirahat bagi Tuhan Allah. Bukan hanya istirahat atau berhenti bekerja, melainkan juga membersihkan ranting-ranting pokok anggur dan mengumpulkan buahnya. Inilah yang kita sebut dengan hari Sabat, yaitu tahun peristirahatan. Tidak boleh ada seorang pun dalam 1 tahun itu bekerja ke ladang mengumpulkan hasil. Bahkan sisa-sisa hasil ladang pun harus dijauhkan dari mereka. Karena itu adalah milik orang-orang miskin dan yatim piatu. Artinya, inilah satu kekhususan hukum Allah tentang pengelolaan bumi. Jangan ada sesuka hati terhadap pemberian Tuhan. Jika dalam 1 tahun itu manusia tidak bekerja, mau makan apa? Apa yang menjadi bekal hidup mereka dan anak-anaknya? Apakah cukup dari pekerjaan selama 6 tahun itu untuk hidup 7 tahun? Sedangkan orang yang bekerja belakangan ini lembur, bahkan ada yang sampai 24 jam supaya gaji ada penambahan. Tiap tahun, tiap hari, semua waktu untuk bekerja. Jangankan untuk bekerja, kalau boleh tambah hari ini jadi 28 jam, 30 jam. Bagaimana pula bila terjadi yang tidak diduga-duga, apalagi yang kita perbuat untuk menghandlenya? Banyak tantangan dalam hidup ini. Ada bencana alam yang tidak diduga-duga, apalagi hama burung-burung tikus yang merenggut kehidupan kita melalui makan padi di sawah kita. Semuanya, kehidupan itu sering membuat kita gagal panen. Pertanyaan ini semua bermuara pada apa yang akan kami makan. Ingatkah ajaran Tuhan Yesus tentang makanan? Sementara sinari manugut allango botarido. Usaha yang kita lakukan hari ini adalah untuk kehidupan makan sore, makan malam. Memang perhitungan kalender 6 tahun ini, 6 tahun bekerja dan tahun ke-7 istirahat. Setelah 7 tahun dilakukan berturut-turut selama 49 tahun, maka semua aktivitas manusia harus beristirahat di tahun yang ke-50. Dan inilah yang disebut dengan tahun Yobel, di mana trompet akan dibunyikan di seluruh Israel untuk mewartakan tahun kekudusan Tuhan, yaitu bulan ke-7, tanggal 10. Tahun ini juga disebut dengan tahun mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan bangsa. Dimenangkan dari musuh dan diselamatkan dari malapetaka, dibebaskan dari penyakit sampar. Tahun pembebasan Tuhan. Inilah juga alasan kita tahun ini dipercayai sebagai tahun pengembalian kesuburan tanah. Tahun Yobel adalah tahun kekudusan Allah, tahun perdamaian. Ketika bangsa itu telah mengelola tanah itu segitu lamanya, mereka harus berdamai kembali kepada tanahnya, sehingga tanah itu subur kembali dan mau pada akhirnya setelah tahun pertama itu menghasilkan buah kembali. Tahun pembebasan, tahun pendamaian. Fungsinya Sabat dan Yobel bagi bangsa
adalah yang pertama, tahun Sabat menuntut manusia bukan hanya berhenti bekerja, tetapi juga adalah agar berhenti menjadi hamba tanah. Dan juga mengembalikan kesuburan tanah agar tahun berikutnya mampu memberikan hasil yang memuaskan. Unak sai di porok. Semua isim alam ini jika tidak ada istirahatnya, maka hidupnya akan tandus. Manusia juga begitu. Manusia akan tandus pikirannya, imannya juga akan, kasihnya juga akan tandus bila tetap terus diperas. Sukar berproduksi. Demikian juga tanah ini perlu istirahat. Jadi bangsa Israel pada tahun dan hari yang ketujuh harus merenungkan keselamatan dan berkat lindungan Tuhan yang memelihara hidup mereka sejak dari penciptaan. Dan satu lagi, hari itu harus tetap tidak boleh berubah. Yang tentunya ada musimnya. Hasil panen buah dari pekerjaan itu juga harus disediakan untuk orang-orang yang miskin, berkekurangan, dan juga para pengerja hamba. Tidak boleh diambil dari pemiliknya pada hari pada hari Sabat. Jangan dicoba-coba. Karena Tuhan adalah yang punya tanah. Jadi pengusaha tidak boleh sesuka hati mengelola tanahnya. Ingat itu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita usahakan selama 6 tahun cukup untuk hidup 7 tahun? Dalam Kejadian 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Maka berangkat dari ayat itu, kebutuhan kita telah dipersiapkan oleh Tuhan. Jika juga kita ingat tentang berita tentang bangsa Israel di padang gurun dan juga saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan dari Mesir, toh juga Tuhan telah persiapkan. Tuhan telah mempersiapkan manna agar umat itu tidak kelaparan dan mempersiapkan air agar tidak haus. Jelas sekali bagaimana pemeliharaan Allah terhadap seluruh alam ciptaannya. Tentunya kita memahami hukum Allah itu adalah mengajari kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mempersiapkan kebutuhan untuk tahun yang ketujuh. Semua itu tergantung iman kita kepada Tuhan. Kita harus diajari Roh Kudus untuk mempersiapkan bakal kita untuk tahun yang ketujuh. Menabung. Mengenai masa kecil di kampung, tidak selamanya petani menanam padi di tempat yang sama atau di lahan yang sama. Kadang harus diganti menjadi sawah tempat ikan mas dan lain sebagainya, atau menanam tanaman yang lainnya demi menjaga kesuburan tanah. Tetapi perhatikan petani zaman sekarang, manusia pemilik sawah dan ladang sudah berlomba di mana sempat. Pengelola tidak lagi mengenal musim. Yang ada bukan malah hasil, malah modal usaha tidak balik. Orang sana menanam padi di sini, yang sana sudah panen. Kalau saya masih sempat, saya kerjakan. Bagaimana tidak hancur? Bagaimana Tuhan tidak marah? Bagaimana Tuhan Tritunggal memberikan buah bagi orang yang mengelola, sementara tanahnya sudah capek. Melalui iman kita, percaya bahwa Allah sangat peduli terhadap kehidupan kita. Maka berdamailah dengan tanahmu. Berdamailah dengan alammu. Berdamailah dengan bumi ciptaan Allah ini. Melalui iman kita katakan, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Anak yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut supaya beroleh kehidupan. Dan Allah Roh yang menyelamatkan kita supaya tetap memiliki kehidupan yang baru. Nah, berangkat dari sini, maka kita sudah bisa menarik apa yang kita pikirkan dalam hidup ini. Yang pertama, melakukan perintah Allah.
untuk memelihara ciptaannya. Kita diberi kuasa untuk menguasai dan menundukkan, untuk memelihara alam ini di dalam tunduk kepada Allah. Panggilan ini bukan sebagai panggilan yang terbaru, melainkan yang sudah berulang-ulang dikatakan, berulang-ulang Tuhan katakan melalui media pemeliharaan alam semesta. Bumi ini cukup untuk kebutuhan kita semua. Sekali lagi, bumi ini cukup untuk kebutuhan kita semua, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Perlulah tunduk dan taat pada perintah Allah. Yang kedua, seringkali tuntutan manusia untuk memikirkan hidup masa depan generasinya, anak cucunya, seolah-olah mereka menyayangi anak cucunya. Tetapi yang ada adalah kerakusan tanpa memikirkan dampak dari eksploitasi alam ini, pengelolaan yang salah. Adakah anak-anak kita tinggal di tanah yang kita usahakan seperti yang kita lakukan saat ini? Saya pikir tidak. Mereka akan berangkat dari tanahnya dan berusaha sendiri dan merantau. Adakah kemungkinan alam ini mampu memberikan hasil yang baik bila kita tidak peduli terhadap kelestarian alam ini? Jawabnya, manalah mungkin. Lalu apakah uang dan harta yang kita cari dulu itu mampu membeli kehidupan bahagia dan damai sejahtera untuk anak cucu kita? Apalagi alam ini sudah rusak. Tanah yang mana yang mau memberikan mereka hidup? Yang ada adalah malah penyakit. Dan yang terakhir, panggilan memelihara dan melestarikan alam. Topik minggu ini sudah mendesak. Jangan dilama-lamakan. Mari kita mulai bersama-sama. Bukan hanya bersifat panggilan atau perintah supaya enak didengar, tetapi adalah harus segera dilaksanakan. Demi keselamatan alam dan isinya, yang diuntungkan adalah manusia. Meskipun kita tidak turut dalam pengrusakan alam ini, setidaknya kita harus mampu melarang orang untuk merusaknya. Betul, usahakanlah masa depan anak cucumu. Karena dengan demikianlah tandanya kita takut akan Tuhan dan manusia yang melakukan perintahnya. Amin. Tuhan memberkati.